Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya nak. Bu harap anak-anak ibu tetap semangat belajarnya walaupun daring. Nah, pada hari ini kita lanjut pada tema 8, subtema 2 pada pembelajaran yang 4. Muatan pelajarannya ada IPS dan PPKN. Nah, mari kita mulai belajarnya ya nak. Baiklah, pada pembelajaran yang lalu telah disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Nah, bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok? Nah, mari kita pelajari ya nak. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang ya nak kalau usaha kelompok, tapi kalau usaha perorangan itu hanya satu orang saja. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan yang didapatkan nantinya. Nah, berikut usaha milik kelompok. Yang pertama, usaha milik kelompok ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Dan usaha yang ketiga ada namanya koperasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang usaha milik kelompok ini ya nak. Simak videonya, kalau ada poin-poin yang penting tolong dicatat ya nak supaya ada catatannya. Nah, yang pertama ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, atau disebut perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Tujuan pendirian BUMN ini adalah yang pertama untuk melindungi kepentingan rakyat, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Nah, usaha selanjutnya ada BUMS. BUMS ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. BUMS ini terbagi menjadi tiga, ada firma, persekutuan komanditer atau CV, dan ada perseroan terbatas. Untuk firma ini biasanya usaha berbentuk atau bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, untuk perseroan terbatas, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, untuk selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Koperasi ini menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan dari anggotanya. Bentuk koperasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada koperasi konsumsi, seperti menyediakan barang konsumsi, contohnya gula, beras, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, ada koperasi produksi. Koperasi ini menyediakan bahan baku produksi, contohnya pengusaha batik dan tahu. Nah, yang keempat, ada namanya koperasi jasa. Koperasi ini menyediakan layanan jasa atau layanan tertentu seperti jasa angkutan. Nah, yang kelima, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini merupakan koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Nah, itulah 5 jenis koperasi ya nak. Selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa adat istiadat yang masih terus dilestarikan pada beberapa desa. Nah, adat istiadat mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan seperti adanya bergotong royong, menjaga kelestarian alam, nilai kejujuran, dan nilai kesederhanaan. Nah, untuk selanjutnya, salah satu adat istiadat di Indonesia adalah tradisi rasulan di Gunung Kidul. Nah, bagaimana bentuk tradisi rasulan di Gunung Kidul ini? Nah, mari kita pelajari. Coba anak-anak ibu perhatikan gambarnya satu persatu ya nak. Masyarakat Gunung Kidul di Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun.
Nah, selanjutnya, tradisi rasulan ini juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya, Nak, contoh dari rangkaian kegiatan dari tradisi rasulan. Selanjutnya, tujuan pelestarian dari adat istiadat ada 3 ya, Nak. Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Nah, yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Nah, itulah tujuan dari pelestarian adat istiadat. Apakah anak-anak ibu sudah paham pada pembelajaran yang keempat ini? Baiklah, kalau anak-anak ibu sudah paham, kita lanjutkan lagi ya, Nak, pada pembelajaran yang kelima. Mata pelajaran yang ada IPA dan SBDP. Nah, coba sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar. Ada seorang pemuda dan seekor sapinya yang sedang berada di daerah yang tandus atau musim kekeringan atau musim kemarau. Nah, pernahkah daerah anak-anak ibu mengalami peristiwa kekeringan seperti yang ada pada gambar, Nak? Nah, kalau pernah, mari kita pelajari bersama. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau karena langkanya ketersediaan air di pada waktu tertentu. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan, dan hal ini menyebabkan terganggunya dari proses siklus air ya, Nak. Nah, selanjutnya, selain karena dipengaruhi musim kemarau yang panjang, kekeringan juga dapat dipengaruhi oleh sedikitnya pohon sebagai daerah resapan air. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang daerah resapan air. Tidak adanya daerah resapan air menyebabkan cadangan air tanah berkurang. Kekeringan melanda karena habisnya air permukaan dan cadangan air yang ada di dalam tanah. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menjaga air tanah. Yang pertama ada menanam pohon yang mempunyai akar yang kuat. Yang kedua, tidak menutup permukaan tanah dengan semen. Nah, cara yang ketiga, membuat jalur hijau atau taman kota. Cara yang terakhir, membangun sistem drainase yang baik. Nah, itulah cara untuk menjaga air tanah ya, Nak. Apakah anak-anak ibu paham dan mengerti? Nah, kalau anak-anak ibu paham, kita lanjutkan materi kita ya, Nak. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ya, Nak. Nah, dari gambar, banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Salah satunya ada pada gambar yang dilakukan oleh sesepuh adat dengan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Nah, selanjutnya, seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk dari suatu daerah. Tari biasanya menjadi khas dari suatu daerah. Nah, tarian juga dilakukan sebagai bentuk pertunjukan dari upacara adat dan peristiwa penting yang lainnya, Nak. Nah, apakah anak-anak ibu paham? Nah, biasanya tari-tarian tersebut dibawakan dengan iringan musik. Musik dapat berupa tepukan tangan, suara-suara, nyanyian, hentakan kaki, atau alat musik tradisional lain. Baiklah, materi kita cukup sekian dulu. Dan materi untuk pembelajaran 4 dan 5 sudah selesai ya, Nak. Besok akan kita lanjutkan lagi pada pembelajaran yang ke-6. Semoga anak-anak ibu bisa paham dengan materi hari ini. Dan untuk tugas hari ini, silakan anak-anak ibu buat kesimpulan materi kita mulai dari pembelajaran yang keempat sampai pembelajaran yang kelima. Lalu anak ibu kirim dalam bentuk rekaman suara sama ibu kesimpulan yang anak-anak ibu dapatkan dari materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.